Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel kami yang akan selalu setia berbagi informasi seputar pertanian ya teman-teman. Dalam video kali ini saya akan kembali sharing atau berbagi cara membuat pupuk organik padat untuk menyuburkan tanaman kita ya teman-teman. Seperti biasa teman-teman, jangan lupa dukung dan support channel ini ya dengan cara menekan tombol subscribe-nya. Mudah-mudahan video-video yang kami bagikan ini betul-betul bermanfaat untuk kita selalu berbagi atau sharing di seputar pertanian ya teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah menekan tombol subscribe-nya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, langsung saja kita ke cara pembuatannya ya. Yang perlu kita siapkan ini ada M4 3 botol atau 3 liter, kemudian ada tetes tebu 2 botol atau sekitar 5 kg. Karena pembuatan pupuk padatnya nanti skala besar ya teman-teman, sekitar 3 ton pupuk organik padat. Jadi butuh media-medianya cukup banyak ya teman-teman. Kemudian siapkan air dalam drum seperti ini ya teman-teman. Boleh menggunakan air cucian beras, air kelapa yang sudah ditampung gitu ya. Kemudian kalau tidak ada boleh menggunakan air sumur atau air biasa ya teman-teman. Kemudian kita masukkan molasenya yang 2 botol ini sekitar 5 kg. Kita masukkan semua ke dalam jeligen, ke dalam drum ya teman-teman. Dalam drum seperti ini. Ini drum ini ukuran 200 liter teman-teman. Kemudian yang selanjutnya kita masukkan juga M4 ya teman-teman. Kalau misalkan M4 tidak punya, boleh menggunakan MA11, M21 atau menggunakan mol ya teman-teman, atau mikroorganisme lokal yang biasa kita buat ya teman-teman. Buatnya boleh dari nasi basi gitu ya teman-teman, boleh menggunakan bonggol pisang. Banyak cara, kalau kita para petani organik pastinya sudah paham lah dengan cara ini ya teman-teman. Kita masukkan semua ya, M4 nya sekitar 3 botol ini teman-teman, 3 liter. Kita masukkan semua ke dalam drum seperti ini untuk kita lakukan aktivasi terlebih dahulu. Dan jangan lupa teman-teman diaduk-aduk sampai rata, sampai mencampur ya teman-teman seperti ini. Jadi sangat penting sekali teman-teman aktivasi bakteri yang ada dalam M4 ini, karena kalau kita aplikasikan ke pembuatan pupuk organik padat itu kan bahannya keras ya teman-teman. Jadi kita lakukan aktivasi terlebih dahulu agar cara kerjanya M4 ini, bakterinya ini bisa maksimal ya teman-teman. Karena gimana pun juga bakteri M4 yang ada di dalam botol ini adalah setengah hidup setengah mati ya teman-teman. Jadi bisa dikatakan pingsan. Jadi kalau kita aktivasi dulu itu lebih bagus ya teman-teman, kalau untuk pembuatan pupuk skala besar, skala banyak. Nah seperti ini teman-teman. Kalau sudah diaktifasi, jadi ada semacam gelembung ya, semacam ada tanda-tanda kehidupan. Ini menandakan bakterinya itu mulai bekerja atau mulai aktif ya teman-teman. Jadi seperti ini ya, bisa teman-teman lihat. Jadi ada semacam busa, kemudian ada semacam gelembung-gelembung, ada tanda-tanda kehidupan. Kemudian kita tutup rapat seperti ini teman-teman, dan kita kancing ya, kita kunci seperti ini. Kemudian diamkan 1 malam saja teman-teman. Oke teman-teman, setelah kita diamkan 1 malam, kemudian bahan selanjutnya kita siapkan ada ragi ya teman-teman. Ini ragi tape yang banyak, biasanya di warung-warung ya teman-teman. Bisa kita beli 1 bungkus, cukup 1 bungkus aja seperti ini. Ditumbuk dengan halus, kemudian kita masukkan ke dalam drum yang sudah kita isi dengan M4 yang sudah kita aktifasi. Kemudian selanjutnya kita masukin ya teman-teman tapenya. Kenapa menggunakan tape ini? Untuk mempercepat ya teman-teman, mempercepat pembusukan. Yang biasanya kalau menggunakan M4 aja biasanya butuh fermentasi yang cukup lama, sekitar 1 bulan. Tapi kalau kita menggunakan campuran tape ini cukup 2 minggu itu udah hancur teman-teman, udah busuk ya. Jadi sering saya praktekkan di video-video sebelumnya juga udah saya buat ya teman-teman tutorialnya. Nah seperti ini, jangan lupa diaduk-aduk ya. Kemudian siap diaplikasikan teman-teman seperti ini. Kita aplikasikan, untuk contohnya seperti ini ya teman-teman. Boleh menggunakan gembur atau kocor, boleh juga menggunakan tangki seperti ini. Karena saya bekerjanya sendiri teman-teman, jadi saya menggunakan tangki agar tangkinya tetap menyala. Kemudian saya bekerja untuk mencampur-campurnya ya teman-teman seperti ini.
Kita campur-campur, usahakan sampai tersiram dengan rata ya teman-teman. Jadi agar mempercepat pembusukannya. Jadi cukup disemprotkan seperti ini aja teman-teman ya. Baik teman-teman, untuk bahan-bahannya sendiri yang saya gunakan ini adalah kotoran kambing ya teman-teman. Kotoran kambing, kemudian ada juga berambut. Berambut itu sekam padi yang sudah tercampur sama kotoran ayam ya teman-teman. Kemudian ada bekas regajian kayu gitu ya teman-teman. Jadi bekas regajian kayu kita campurkan juga seperti ini untuk menggemburkan ya teman-teman. Jadi nantinya akan cepat gempur seperti itu ya. Baik teman-teman, seperti ini ya. Jangan lupa semprotnya secara merata teman-teman. Kemudian diaduk-aduk seperti ini. Dan ini biasanya teman-teman cukup hanya 2 minggu, paling lama 20 hari itu biasanya sudah jadi, udah bisa siap kita aplikasikan ke tanaman ya teman-teman, seperti ini. Kita campur-campur secara merata ya teman-teman. Jadi sudah hampir selesai teman-teman. Jadi videonya saya potong-potong untuk mempersingkat waktunya. Intinya dicampur, dikocorkan secara merata ya, empat sama tetes tebunya ya teman-teman. Seperti ini udah hampir selesai teman-teman. Setelah itu kita tutup rapat ya teman-teman. Kenapa kita tutup rapat? Karena untuk mempercepat juga teman-teman. Jadi butuh tutup rapat seperti ini itu untuk mempercepat pembusukan. Nantinya kalau ditutup itu kan nguap, panas, akhirnya cepat busuk. Diamkan selama 2 minggu. Setelah itu kalau sudah jadi sekitar 2 minggu teman-teman, boleh kita langsung aplikasikan ke tanaman kita seperti ini ya teman-teman. Kita aplikasikan ke tanaman, boleh untuk pupuk dasar atau untuk pupuk susulan ya teman-teman. Kalau untuk tanaman durian boleh diaplikasikan di sekitar pohon seperti ini ya, kalau yang baru tanam. Kemudian kalau untuk pohon durian yang sudah besar boleh ditaburkan di sekitar tajur ya teman-teman. Sekitar tajur, lurus tajur seperti ini kita taburkan keliling. Untuk pohon durian, alpukat, mangga, apa aja teman-teman. Sedangkan kalau untuk pupuk dasar tanaman hortikultura boleh kita taburkan terlebih dahulu di bedengan sebelum tutup mulsa ya teman-teman. Sebelum tanam boleh juga kita aplikasikan ya teman-teman di lubang tanam seperti ini. Sebelum tanam ya teman-teman, sebelum tanam kita aplikasikan di lubang tanam seperti ini. Kemudian setelah itu baru kita melakukan penanaman untuk tanaman cabai, terong, tomat, dan lain-lain ya teman-teman. Untuk tanaman hortikultura itu sangat bagus teman-teman untuk mempercepat pertumbuhan tanaman kita ya. Sedangkan kalau untuk pupuk susulannya teman-teman boleh juga nanti kalau udah umur 1 minggu atau 1 bulan, nah seperti ini ditaburkan di lubang tanam juga gak apa-apa, itu aman juga teman-teman karena sudah terfermentasi ya. Jadi pertumbuhannya tidak kalah dengan menggunakan pupuk kimia seperti itu teman-teman. Untuk menyuburkan tanaman, jadi tanaman itu akan terlihat selalu hijau teman-teman jika menggunakan pupuk organik seperti ini. Jika tanaman kita subur dari kecil, maka tanaman kita akan berbuah banyak ya teman-teman, tidak kerdil seperti itu ya. Jadi cara buatnya cukup gampang. Kalau kita sebagai petani yang sering menggunakan pupuk organik pasti sudah paham ya teman-teman. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.